Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, Jamaah Majlis Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini di penghujung bulan Syawal, pertemuan saya dengan jamaah perdana ba'da Ramadan. Tentu kami ingin juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan diantara bukti atau tanda ibadah diterima adalah semangat melakukan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab sebagaimana kata Ibnu Qayyim, setiap kebaikan itu menarik atau menjadi magnet untuk kebaikan yang lain. Jika seorang dalam hal ini sungguh-sungguh menjadikan Ramadannya kemarin mendapatkan yang namanya ibadah yang diterima, ba'da Ramadan ibadahnya kemudian semakin meningkat. Di antaranya senang menghadiri kajian ilmu. Dan juga saya mengucapkan wa ja'alallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita aidin, orang yang kembali. Ya, kembali ke apa? Kembali kepada fitrah sebagai manusia yang sejatinya menghamba kepada Allah. Wal faizin, dan menjadi pemenang. Maka sejatinya kita berharap ini menjadi buah tarbiyah Ramadan, mencetak pribadi pemenang. Siang ini kita melanjutkan kembali kajian kita serial mendidik anak akhir zaman. Kita masuk bab membangun otoritas diri. Dalam terminologi psikologi namanya otonomi. Kurang lebih definisinya sama, yaitu seseorang disebut punya otonomi atau otoritas diri ketika tidak mudah dipengaruhi apapun pengambilan keputusannya. Semua berasal dari hasil ide dan pikiran di mana dia pun siap mempertanggungjawabkannya. Orang-orang yang selama ini tidak punya otoritas diri sangat mungkin mendapatkan pengaruh buruk dari lingkungan. Di mana pengaruh ini membuat dia meskipun tahu sebuah hukum, maka dia mengekor dengan tekanan lingkungan. Inilah yang kita khawatirkan terhadap anak-anak kita, khususnya dengan begitu banyak hari ini, begitu banyak kondisi di mana anak-anak kita diserbu dengan berbagai macam pikiran yang berujung kepada tekanan personal. Sehingga muncullah yang disebut FOMO, yang fear of missing out. Kalau dia nggak ngikutin tren, dia ngerasa cupu. Ada konser, harganya 9 jutaan. Dia rela dalam hal ini menabung. Yang kalau kita lihat harga 9 jutaan itu udah bisa beli 3 ekor sapi, 3 ekor kambing untuk kurban. Tapi dia rela dalam rangka untuk konser yang dia sendiri belum tentu dalam hal ini memahami apa yang disampaikan.
fenomena FOMO ini bisa kita lihat membuat anak-anak muda lebih fokus kepada validitas seperti pengakuan eksistensi, handphone harus branded, ya, gaji cuman sekian tapi cicilannya banyak, mulai dari cicilan handphone harus iPhone Pro Max 17, kemudian harus setiap bulan, setiap minggu harus ada nongkrong di kafe terdekat, harus punya hobi yang sedikit qualified, pedal. Padahal gaji bisa jadi kecil, pemasukan pendapatan kecil, tapi gaya hidup besar. Dari mana gaya hidup ini berasal? Rata-rata akibat tekanan sosial yang membuat dia mengikuti tren yang ada di sekitarnya. Maka kita bisa simpulkan anak-anak yang tumbuh tanpa otoritas diri paling gampang dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga kesolehan dia tidak bisa membuat dia kokoh dalam pendirian. Itulah kenapa di akhir zaman itu Nabi sudah mengisyaratkan setidaknya orang yang selamat itu statusnya kata Nabi yang disebut ghuraba. Badal Islamu ghoriban. Islam ini awal mulanya ghorib, aneh. Fasayaudu ghoriban kama bada'a. Nanti di akhir zaman dia kembali terasa aneh. Terasa kok gua doang ya. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntunglah orang-orang yang merasa dirinya aneh. Apa maksud ghuraba di sini? Aneh ini bukan sembarang beda, anti mainstream, tapi kokoh di atas pendirian yang membuat dia mungkin dikucilkan karena kokoh dalam pendiriannya. Karena nggak punya pacar, dianggap cupu. Di kita emang nggak mau teman sama dia, apaan tuh? Jones, jomblo ngenes gitu. Karena dianggap nggak punya pacar, dianggap Jones. Padahal banyak yang ngakunya jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Gitu. Dia tahu bahwa dia nggak harus ya dalam hal ini menggadaikan prinsip dia hanya demi dapat pasangan dengan cara harus pacaran. Dia nggak mau diajak kolusi untuk sebuah proyek yang bukan haknya dia tolak. Enggak gua nggak dapat. Maka dia dikucilkan. Fenomena ini itulah yang membuat seseorang itu dianggap aneh. Makanya dikucilkan. Dikucilkan karena kebenaran atau prinsip itu sesuatu yang mahal. Maka Nabi katakan fatuba lil ghuraba. Tuba. Di antara tafsir para ulama tuba itu maknanya syajaratut tuba. Pohon tuba. Apa tuh pohon tuba? Ada sebuah pohon di surga yang itu satu batang memiliki beraneka macam buah-buahan, mixed fruit. Biasanya kan satu batang isinya duren ya duren. Isinya apa? Nah, Allah ingin membuat hiburan. Orang yang komitmen di dunia dengan kebenaran tanpa dipengaruhi, maka dia dapat hadiahnya. Di antaranya dia mengicipi sebuah pohon yang hanya ada di surga, namanya pohon tuba. Yang satu pohon beraneka macam buah yang bisa dia nikmati. Gambarannya adalah betapa dia mendapatkan yang namanya berbagai macam kesenangan dan kenikmatan lewat sifat atau sikap konsisten kokoh pendirian. Disinilah kita berada dalam kondisi yang anak kita mengalami kondisi yang demikian. Sehingga anak-anak yang dia kalaupun rajin ibadah, sholatnya, hafal Qur'annya, tapi nggak punya otoritas diri, sangat rentan menjadi anak yang ikut-ikutan. Anak yang mudah terbawa arus. Anak yang mudah termakan oleh tren. Dia tunduk dibawa ke tiap zaman. Sehingga kalaupun dia hafal Qur'an, dia ikut, muslimah, gaya pakaiannya, gaya pakaian yang mengikuti tren. Jadi jangan heran kalau ada sekarang ada anak-anak muda, perempuan gaul, bahkan nggak pakai hijab, tapi bilang, gini-gini gue hafal Quran. Jadi
hafalan dia tidak berujung kepada sikap yang benar. Itu menunjukkan bahwa ada yang masalah dalam diri anak kita. Maka otoritas diri itu adalah penangkal. Di saat seseorang komitmen meskipun sendirian dengan resiko dikucilkan, diledek, dihina, bahkan kita tahu ditertawakan, dan orang seperti ini ujian yang berat. Dia di zaman Nabi banyak sahabat yang karena memilih tetap bersama Nabi ditertawakan, dianggap bodoh, majnun. Ya, makanya diabadikan Al-Quran, innal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Ya. Innal ladzina kafaru, ya, disebutkan orang-orang beriman fal yawmal ladzi minal kufari yadhakun. Sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman. Ya. Innal ladzina kafaru minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman. Jadi ada resiko diledek, dibuli karena keimanan, itu dialami para sahabat. Dan mereka komitmen, mereka sabar, mereka tetap kokoh, enggak goyang. Maka kata Allah, fal yawmal ladzi minal kufari yadhakun. Gantian hari ini kata Allah, fal yaum, hari ini kata Allah. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud hari ini? Hari di mana kita dimasukkan dalam surga. Apa kata Allah? Orang-orang beriman akan gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi ada masanya ketika kebenaran itu ditertawakan, maka cukup jawabannya bersabar. Ada fasenya di mana kita gantian menertawakan. Jadi kelak disebutkan sebagian riwayat, kelak penduduk surga itu diberi sebuah kesempatan tontonan, diperlihatkan orang-orang yang membulinya selama di dunia disiksa di neraka. Ada sebuah tempat di mana bisa melihat siksaan penduduk neraka. Ya. Ada yang menyebutnya namanya Al-A'raf, pembatas. A'raf itu tempat pembatas yang dia bisa melihat bagaimana orang-orang surga itu, orang neraka itu disiksa. Di situ dia bisa melihat dulu yang pernah mentertawakan dia dibakar. Disitulah dia bebas mentertawakan. Jadi gantian. Jadi boleh tuh. Jadi menjadi motivasi. Sabar aja. Yang hari ini komit dengan kebenaran, komit dengan kebaikan, insya Allah ada masanya dia yang mentertawakan kita, dia yang akan menang. Gantian orang beriman itu akan tertawa selagi komitmen. Nah, anak-anak kita harus dalam kondisi di mana kita persiapkan untuk tidak mudah terpengaruh. Anak-anak yang mudah terpengaruh adalah anak-anak yang tidak punya otoritas. Di mana dia menyerahkan jiwa dia untuk orang lain. Sehingga kenapa basic pengasuhan itu dimulai dari membangun otoritas diri. Dimulai dengan bersabar terhadap kondisi di saat anak di fase tumbuhnya kesannya nyebelin. Ya, pernah kita bahas manusia itu di awal-awal pertumbuhannya baru lahir itu Allah sebutkan memiliki sifat halu'a. Halu'a itu walaupun dirinci dengan beberapa ayat setelahnya itu sebenarnya berakar kata-kata hala'a artinya susah, sulit, payah. Ini memberikan sebuah gambaran maunya anak di umur-umur awal itu kita mengalami kesusahan, kepayahan. Akibat pola dan tingkah lakunya yang mungkin membuat kita jadi gak sabaran. Di antaranya kata Allah, khuliqal insana halu'a. Idza massar syarru jazua. Jika diberikan kesulitan, dia senantiasa berkeluh kesah alias curcol. Khas anak-anak begitu. Apa-apa diomongin, enggak enak, pedesan, ini AC-nya kedinginan, aku maunya warna kuning, enggak mau warna biru gitu. Dipilihin ini enggak mau. Ya Allah, tadi katanya pengen dibeliin enggak dihabisin. Gimana sih? Itu kadang-kadang dialami. Apa-apa yang enggak menyenangkan diceritain. Itu isyarat Quran betapa memang manusia di awal penciptaan itu dalam keadaan halu. Bahkan kata Nabi, kata Allah, wa idza masaul khairu manu'a. Jika diberikan kebaikan, manu'a, pelit, enggak mau berbagi. Ya, pernah enggak Bapak-bapak sini ngalamin
Ada anak umur 7 tahun, adiknya minta, kakak minta, dia bilang apa? Enggak mau. Biasanya sikap kita gimana? Langsung tuh, bagi, kamu tuh pelit banget sih, nggak boleh kayak gitu. Tanpa sadar kita sudah membunuh apa yang menjadi harta mahal di dalam diri anak. Apa itu otoritas diri? Kita memaksa berbagi di umur di mana dia sedang belajar membangun otoritas diri. Makanya kadang-kadang kita itu pengen terlalu cepat, pengen anak punya anak soleh gitu. Definisi anak soleh adalah senang berbagi, senang menolong orang. Makanya kita ketika anak kita di umur tersebut dia punya barang tiba-tiba mengambil, nggak apa-apa ayah, aku mah ikhlas. Anakku soleh banget. Ya 5 tahun diambil barangnya, dia mah ikhlas aja. Nanti tuh anak jadi calon korban bully tuh Pak. Ditabok temennya, nggak apa-apa, aku ikhlas. Temennya maksa, lu ikut gua, ya udah deh, gua mah ikut apa kata lu. Lu sholat, ayo nonton film porno, ya udah deh gua ikut. Lulusan pesantren, nih ikut nih tanda tangan, ikut korupsi barang-barang, gua mah jadi. Perasaan gak enak yang mempertahankan harga diri dan otoritas diri itu yang menjerumuskan seseorang saat dewasa. Maka muncullah koruptor yang jidatnya hitam. Tahu maksudnya? Rajin sholat dia. Saya waktu dipanggil KPK, maksudnya suruh ceramah ya, bukan panggil KPK, ada kasus. Jadi saya rutin ngisi di KPK itu. Ketemu tuh beberapa koruptor. Waktu itu di LP daerah Cibinong. Konon tuh LP khusus para koruptor gitu. Ada yang udah kesono gitu, jangan sampai. Saya ketemu tuh koruptor jidatnya hitam. Saya tanya, ini kayak ustadz nih lulusan pesantren nih gitu. Tanya. Ini lulusan pesantren. Ada yang lulusan, antum tahu kan hadis, saya iseng nanya. Antum tahu kan hadis ar-rosi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan disogok masuk neraka. Ya tahu lah Ustaz. Orang anak pesantren. Terus kenapa ente mau korupsi? Nih jawabannya. Aneh gak enak Ustaz yang ngajak teman aneh. Dulu kita bestie banget, akrab banget tuh SMP. Tidur sekamar. Nah dia ada proyek, ya aneh sih nolongin doang. Gak enak kalau aneh nolak. Kenapa dia gak bisa nolak? Dulu waktu kecilnya dia mempertahankan hak milik. Bagi. Siapa ngajarin pelit? Kamu tuh biasaan dong. Gak boleh. Anak papa pelit. Memaksa berbagi sebelum membangun otoritas diri. Itu jadi petaka di dalam pengasuhan anak sedewasa. Makanya di antara tugas kita sebelum anak punya kemampuan berbagi, bangun dulu otoritas diri. Sehingga otoritas diri itu jalan untuk dia bisa menentukan. Sehingga sampai kapan anak begitu Ustaz? Kalau isyarat Quran kita lihat ayatnya. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Kapan anak mulai sholat? Kapan? Anak mulai sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Berarti biasanya otoritas diri itu akan kita alami sampai 7 tahun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yaitu yang sholatnya mulai konsisten. Kapan anak mulai konsisten? Umur 10 tahun. Jadi dalam tumbuh kembang itu kita harus tahu ada tahapan-tahapannya. Yang nggak boleh kita langsung pengen anak langsung soleh. Setiap fase kehidupan itu berbeda-beda. Makanya dalam Quran, surat Nuh ayat 14, walaqad khalaqakum atwara. Sungguh kami menciptakan manusia secara bertahap. Jadi anak itu dimulainya nggak langsung soleh, dimulai dari kemampuan mempertahankan hak milik, otoritas. Ya, kalau dalam surat apa namanya? Al-Insyikok ya, latar kabunna tobakon ang tobak. Kalian akan melewati fase kehidupan setahap demi setahap. Apa maksudnya? Jangan terburu-buru menyamaratakan anak seolah-olah udah kayak orang dewasa. Dimana kita bilang, tahu nggak? Papa tuh, kita ngomong sama bayi umur 2 tahun. Papa dari dulu tuh, sama adik tuh bagi papa mah. Adik kesulitan, papa bagi. Bibi kamu tuh papa bagi. Kamu nggak boleh pelit sama adik kamu. Nggak pas, Pak. Kenapa? Umurnya baru 2 tahun. Umurnya baru 3 tahun. Yang dibangun di umur ini adalah dia otoritas diri.
Makanya di antara pengajaran terbaik itu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita tahu otoritas diri yang dibangun oleh Nabi itu memiliki beberapa metode. Yang pertama, kita belajar suatu hari Nabi mendapatkan sebuah minuman dari seseorang. Kemudian di sebelah kiri Nabi itu ada anak kecil, di sebelah kanan Nabi ada orang dewasa. Ini hebatnya Nabi kita. Ada riwayat menyebutkan anak kecil sebelahnya Nabi itu adalah Usamah bin Zaid. Ada juga yang menyebutnya adalah Abdullah bin Abbas. Wallahu alam siapa yang lebih tepat. Nabi ketika mendapatkan minuman yang diberikan oleh orang lain dan otomatis menjadi milik Nabi, Nabi langsung mengarah ke samping kiri yaitu anak yang ada sebelahnya. Apa kata Nabi? Ya gulam, ata'dhanuli an utiya haula? Nak, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa sebelahmu? Perhatikan. Minuman tadi milik siapa? Milik Nabi. Nabi ngomong ke anak, boleh enggak aku kasih? Pengajaran pertama, membangun otoritas, biasakan minta izin ke anak kecil. Biasakan minta izin. Jadi jangan meremehkan. Boleh ya, papa ngomong dulu, nanti papa datang ya, izin ya. Boleh. Kalau anak, ya udah, tapi jangan lama-lama. Anak merasa dihargai. Bapak mau mandiin anaknya umur 2 tahun. Bilang, izin ya nak, boleh papa buka bajunya? Jangan main buka gitu. Kalau sama istri boleh pak, udah cepat buka gitu. Kalau sama anak izin dulu. Kenapa ada kasus pelecehan seksual? Karena anak dari kecil nggak dimintain izin. Sehingga sama orang luar yang dianggap terhormat, sering ada oknum yang menyampaikan itu. Makanya dia ketika masuk pesantren ada oknum yang bilang, Walid nak Dewi boleh. Banyak yang kayak gitu. Dia tahu ini bukan mahram. Ustadz gue sih, tapi dia bukan mahram gue. Masa dia mau megang aku? Tapi karena dia dulu nggak ada orang tua yang minta izin. Akhirnya kita main peluk aja, main cium aja. Bapak yang sayang sama anak perempuannya, biasain. Papa boleh cium kamu enggak? Gitu. Papa boleh cium kamu, jangan nyosor aja gitu. Bapak boleh cium kamu, enggak mau. Ya udah, terus gimana? Papa kan pengen. Kalau dia bilang ya udah, buat. Jadi biasain minta izin. Perhatikan hadisnya belum selesai. Nabi bilang, ya gulam, ata'dhanuli an utiyahula. Nak, bolehkah minuman ini aku kasih orang dewasa sebelahmu? Perhatikan jawaban anak ini. Wallahi la nu'uthiru nasibi minka ahadan. Demi Allah kagak saya kasih jatah saya ke orang lain sedikit pun. Bayangin. Nabi minta izin, dia bilang demi Allah kagak. Kalau kita reaksinya gimana Pak? Pelit. Siapa yang ngajarin? Udah syukur dikasih. Itu kita. Nabi nggak ada komen, nggak ada nasihat, nggak ada cemberutan, ya sudah, nggak ada komentar. Nabi kita itu kalau mau ngasih dalil, nggak boleh gitu kamu, kecil-kecil udah pelit, terus udah gede gimana kamu? Itu kalau kita. Kalau Nabi enggak. Nabi tahu anak punya otoritas diri. Maka saat anak tidak berbagi kepada adiknya, maka jangan langsung kita label pelit. Kita punya mindset, oh dia sedang mempertahankan hak milik. Ya sudah nih. Tapi kalau keterusan gimana Ustadz? Insya Allah enggak. Tahapan berbagi itu seiring dengan empati yang diinstal. Makanya empati itu tumbuh lewat kisah. Tapi insya Allah dengan dia merasakan perasaan orang lain, semakin bertambah usia dia tahu, ih sedih bangetnya, kasihannya, dia nangis karena nggak makan. Ini punya aku kasih gitu. Tapi kalau dari kecil nggak usah dipaksain. Gimana Ustadz? Nanti adanya nangis gak apa-apa. Misalnya ini sering terjadi jadi konflik. Makanya hati-hati menyikapi kakak beradik yang konflik. Intervensi dan kesalahan ortu bisa menyebabkan rusaknya hubungan kakak beradik. Yang disebut sibling rivalry. Kalau nggak di-manage dengan baik jadi sibling revengely. Jadi dendam tuh. Terutama anak pertama yang sering ditreatment dengan kalimat yang kesannya bagus tapi zolim. Tahu nggak apa? Kakak ngalah. Kakak ngalah. Ngalah itu zolim Pak. Emang kakak nggak boleh mempertahankan hak milik? Boleh.
Akhirnya riset beberapa kali, anak pertama sering prestasinya mentok. Karirnya jeblok. Gara-gara apa? Bahasa ngalah. Dia nggak punya namanya kemampuan menentukan jalan hidup. Sehingga kalau kakak mau bertengah milik, nggak boleh kita bilang, kakak ngalah, sama adik pelit banget. Bilang sama adeknya, adek, itu punya kakak. Adek nih, ayah ajarin ya, kak boleh minta nggak gitu ya. Tapi kakak nggak bagi, ya sudah. Kan itu haknya kakak. Nangis nggak apa-apa. Tinggal kita bilang sama kakaknya, kak, sampai berapa lama kakak mainin mainan itu? Atau nanti baginya jam berapa? Anak ditawarin itu pasti langsung nolak. Nggak tahu jam berapa. Mulai yang kedua, kita tawarin. Kalau 5 menit, 10 menit lagi gimana? Bagi mainannya ya. Nggak. Berapa? 10 menit. Biasanya dia nggak mau diatur. Nggak, 20 menit. Padahal dia bilang 20 menit, ya udah. 20 menit ya. Tapi sebelum 20 menit, Pak, bisa jadi 5 menit, dia malah langsung, nih dek, buat adek. Kan kita kaget, perasaan 20 menit deh. Ini baru 2 menit udah dikasih. Tahu nggak kenapa anak cepet belum 20 menit, dia ingin memberitahu, this is mine, this is my authority. Gak usah ngujur-ngujur, kalau udah gak mau kasih gitu. Makanya kalau anak kayak gitu, kitanya nyantai. Jangan kita bilang bagi. Nggak boleh kayak gitu. Tinggal kita bilang aja, ini kan punya kakak. Kakak mau bagi jam berapa? Udah bilang, nggak mau jam sekian ya, jam sekian. Berarti berapa menit lagi nih? Dia nggak mau diatur pastinya. Ketika bilang, oke ya, 20 menit berarti ya. Biasanya sebelum 20 menit dikasih nih dek. Saat dia berbagi itu, dia ingin memberitahu, kalau aku mau ngasih, ngasih. Nggak usah diatur-atur. Nah, apa dampaknya? Sifat ini bagus untuk masa depan anak yang dia kelak kalau jadi pemimpin, bukan pemimpin boneka. Nah, gampang diintervensi. Nggak gampang diatur-atur. Ya udah terserah. Pokoknya putusan gua. Gua bertanggung jawab sama putusan gua. Resiko gua tanggung gitu. Tapi kalau dia terbiasa dulu, dia kan nggak enakan. Harus menimbang banyak rasa. Ini gue harus pinggirin itu gimana ya. Aduh, bingung sendiri dia. Ini yang kedua. Jadi kalau ditanya bagaimana kiat membangun otoritas diri. Pertama, biasakan minta izin. Yang kedua, tidak bereaksi saat anak bereaksi negatif saat anak bersikap pelit. Ya, cukup berikan waktu dia untuk mau berbagi. Yang ketiga, berikan amanah yang buat dia merasa dipercaya. Salah satu cara membangun otoritas diri gini, kakak. Biasanya anak kalau umur mayis gini. Nih ada uang 10.000, kakak pegang dulu ya. Nanti kalau ada tukang beli, kakak boleh jajanin buat kakak sama adik-adik 3.000, kakak 7. Ketika seseorang diberikan amanah, maka dia sangat-sangat merasa dirinya dipercaya. Kalau dia ternyata berkhianat gimana? Itu proses. Jangan langsung dibahas. Cukup bilang, ya padahal tadi ayah maksudnya berbagi sama adik. Kalau belum bisa berarti besok ayah ngasihnya kurang dong. Jadi berikan dia, bukan disalahkan tapi memberitahu. Maksud ayah adalah agar kamu mau berbagi. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Anas bin Malik untuk suatu urusan. Saat itu Anas bercerita umurnya 10 tahun. Umur yang kita tahu masih terhitung bocah. Tapi Anas merasa, bukan 10 tahun, di bawah 10 tahun. Ada yang menyebutnya sekitar 7 tahun karena Anas ditaruh atau berkhidmat kepada Nabi, ada riwayat menyebutkan umur 6 tahun. Ada riwayat lain menyebutkan umur 10 tahun. Jadi Anas di saat umur baru berkhidmat sebagai pembantunya Nabi, Anas sudah dapat amanah untuk menyampaikan sesuatu. Dan itu yang membuat seseorang itu punya yang namanya otoritas. Otoritas diri dibangun dari pride.
Pride itu hadir lewat amanah yang bisa diselesaikan. Tapi pastikan amanahnya amanah yang sesuai dengan umur. Jangan umur 7 tahun disuruh ngerjain, tolong bikin laporan keuangan negara itu. Ya mabok dia. Yang sesuai umurnya. Jadi kalau dia dikasih kepercayaan, dia senang. Dan itu membuat dirinya punya mental merasa menghargai diri. Disebut pride. Ini yang ketiga, waktunya terbatas. Izin nggak sampai lama karena saya ditunggu di daerah BSD. Yang keempat, membuat anak merasa punya otoritas diri adalah sering berbisik-bisik menyampaikan rahasia. Nabi SAW itu sering melakukan ini kepada para sahabat. Termasuk ada hadis yang mungkin kalau kita dengar agak kesel kita. Karena Anas pernah bilang, suatu hari Nabi membisikkan sesuatu di telingaku dan aku tidak boleh menyampaikannya ke orang lain. Sampai sekarang kita nggak tahu hadisnya apa gitu. Karena Anas cuma bilang suatu hari Nabi membisikkan suatu telingaku dan aku nggak boleh menyampaikan. Hadisnya apa tuh, Pak? Kan kita bingung. Pokoknya Anas doang yang tahu. Tapi hadis ini menggambarkan tentang cara Nabi membangun otoritas diri seorang anak. Di antaranya Nabi bilang gini, yang kita nggak tahu kita bisa bilang sama anak kita sini, Papa sayang kamu. Makanya kalau kita ingin ngomong sayang itu lebih berbekas kalau personal dibandingkan cara klasikal. Tahu yang klasikal, anak dikumpulin terus kita ngomong Papa sayang sama kamu, nggak ngefek. Walaupun anak ada 5, sama kamu sayang, sama kamu sayang, sama enggak. Lebih baik anak itu dibawa berdua dibisikin, kamu istimewa loh dari Papa. Dan anak merasa dirinya spesial. Berbisik-bisik adalah diantara cara Nabi membuat seseorang merasa dirinya spesial, punya otoritas diri, merasa dirinya dipercaya. Karena otoritas diri basicnya dari rasa bangga atau pride yang ada dalam diri. Pride-nya hilang, otoritas dirinya hilang. Al-fakhru itu penting bagi setiap anak. Makanya anak-anak yang tidak punya kebanggaan diri, cara mencari kebanggaannya ngikut apa yang dilihat dari orang lain. Ternyata biar kita dianggap keren, kita harus pakai baju yang kelihatan pusernya, misalnya anak perempuan. Akhirnya baju ya skena kan gitu ya, dandan skena. Dia nganggap itu keren. Kenapa? Karena dia nggak punya kebanggaan diri. Dia menyerahkan kerennya itu hasil dari konstruksi yang ada di sosial media. Nyata kalau lu mau keren, lu harus pernah tidur sama perempuan lebih dari sekali. Wow, gue mau udah banyak cewek yang gue tidurin. Dianggap keren. Akhirnya ada anak yang cara kerennya ngikuti cara keren seperti yang ada di sosial media. Nah inilah diantara akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu semua yang melakukan Allah, waktu yang membatasi. Kesimpulannya, otoritas diri adalah harga barang mahal yang harus dimiliki sebelum anak tumbuh dewasa. Kalau anak kita sudah terlanjur dewasa, tapi kelihatannya dia gampang terpengaruh, maka kita membuat anak kita punya rasa bangga dulu sama diri dia. Kemudian barulah kita melatih dia untuk mengambil keputusan. Memberikan amanah-amanah yang ringan. Setiap amanah yang bisa dituntaskan dengan ringan mempengaruhi jiwa dia untuk bisa melakukan yang lebih baik. Itu saja, mohon maaf saya tidak bisa lebih lama lagi karena ada waktu. Diburu waktu. Ada jadwal 2 lagi karena hari ini jadwal ke luar kota ya, ke Cilacap. Aku lu lazafati walakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.